7 artinya larutan tersebut bersifat netral karena tidak di bawah dan tidak juga di atas. Gimana ya cara nentuin asam dan basa? Lainnya dapat Masa kita aja nggak tahu sih? Coba ya, coba. Yeay! Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu asam dan basa? Asam adalah zat yang memiliki pH kurang dari 7 dan biasanya memiliki rasa masam, bersifat korosif, serta menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki pH lebih dari 7 dan memiliki sifat licin, rasa pahit, serta menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Adapun contoh asam dalam kehidupan antara lain jeruk, cuka, dan vitamin C. Sedangkan contoh basa meliputi sabun, deterjen, dan obat mah. Skala pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat, di mana 0-6 menunjukkan asam, 7 netral, dan 8-14 menunjukkan basa. Indikator seperti lakmus, kertas pH, dan ekstrak bunga sepatu dapat berubah warna ketika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi tingkat keasamannya. Pada percobaan ini, saya melakukan uji asam dan basa menggunakan indikator alami dari kol ungu. Sampel yang digunakan adalah air sumur, air deterjen, air cuka, air lemon, dan air soda kue. Pembuatan indikator pertama, kol ungu dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam chopper, ditambah air, kemudian larutan disaring untuk memisahkan ampas kol sehingga diperoleh larutan indikator kol ungu. Berikut adalah 5 sampel yang kami gunakan. Saat indikator kol ungu diteteskan ke dalam air sumur, warnanya berubah menjadi biru keunguan. Ini menunjukkan bahwa air sumur bersifat netral. Yang kedua, ketika indikator kol ungu diteteskan ke dalam air deterjen, warnanya berubah menjadi hijau. Perubahan ini menandakan bahwa air deterjen bersifat basah. Yang ketiga, pada sampel air cuka, indikator kol ungu berubah menjadi merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Selanjutnya, saat indikator kol ungu diteteskan ke dalam air lemon, warnanya berubah menjadi merah terang. Ini menunjukkan bahwa air lemon bersifat asam kuat. Dan terakhir, pada air soda kue, indikator kol ungu berubah menjadi hijau kebiruan. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa air soda kue bersifat basah. Berdasarkan perubahan warna indikator kol ungu, dapat disimpulkan bahwa air cuka dan air lemon bersifat asam, air deterjen dan air soda kue bersifat basah, sedangkan air sumur bersifat netral. Pada percobaan ini digunakan indikator alami dari buah naga yang mengandung pigmen antosianin, yaitu pigmen yang peka terhadap perubahan pH larutan. Antosianin akan menunjukkan warna yang berbeda ketika bereaksi dengan larutan yang bersifat asam, netral, maupun basa. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuat ekstrak dari buah naga tersebut dengan cara memblender buah naga yang dicampur dengan air lalu disaring. Selanjutnya, siapkan beberapa sampel seperti air sumur, larutan deterjen, larutan cuka, larutan lemon, dan larutan soda kue. Kemudian, tetes ekstrak buah naga ke masing-masing sampel dengan masing-masing dilakukan sebanyak 3 tetes. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa air sumur menghasilkan warna pink seperti warna awal indikator, yang menandakan bahwa air sumur ini bersifat netral. Pada larutan air deterjen, terjadi perubahan warna menjadi ungu yang cukup pekat. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen bersifat basah. Sementara itu, larutan air soda kue juga berubah menjadi ungu namun dengan warna yang lebih muda, menandakan bahwa soda kue bersifat basa lemah. Pada larutan air lemon dan air cuka, warna indikator tetap pink atau menjadi pink lebih muda.
Hal ini disebabkan karena kedua larutan tersebut bersifat asam lemah dan perubahan warna yang terjadi tidak terlalu kontras. Selain itu, warna alami pigmen buah naga yang sudah berwarna pink juga mempengaruhi hasil sehingga perubahan warna pada larutan asam tidak terlihat jelas. Oke, selanjutnya di sini aku bakalan menguji sampel-sampel tadi menggunakan indikator alami yaitu dari buah anggur. Kira-kira bakal berubah jadi warna apa ya? Langsung saja pada proses pembuatan indikator alaminya. Yang pertama, kita siapin dulu ekstraknya. Nah, buah anggur ini kita chopper sampai halus ya. Lalu saring deh buat ambil cairannya aja. Nah, sekarang kita akan menuangkan larutan anggur ke semua sampel. Perhatikan deh, cuka dan lemon langsung berubah warnanya menjadi warna merah. Nah, itu artinya mereka memiliki sifat asam. Deterjen dan soda kue berubah menjadi warna kehijauan. Nah, itu artinya mereka memiliki sifat basa. Nah, sedangkan air sumur warnanya itu tetap, itu artinya ia memiliki sifat netral. Kok bisa ya dia berubah warna? Nah, itu tuh karena anggur itu punya yang namanya zat antosianin yang sensitif terhadap tingkat pH. Jadi, dia bakalan berubah warna tergantung dari sifat larutan yang kita teteskan. Seru banget kan? Oke, kita lanjut ke uji coba berikutnya ya, yang bakal dijelasin sama temen aku. Pada percobaan kali ini, saya melakukan uji asam dan basa menggunakan indikator alami dari wortel. Sampel yang digunakan adalah air sumur, air deterjen, air cuka, air lemon, dan air soda kue. Untuk proses pembuatan indikatornya, yang pertama-tama wortel dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam chopper dan diberi sedikit air. Setelah itu, larutan disaring untuk memisahkan ampas wortel sehingga diperoleh larutan indikator wortel. Saat indikator wortel diteteskan ke dalam sampel air sumur, larutannya menjadi berwarna oranye. Hal ini membuktikan bahwa air sumur bersifat netral. Saat indikator wortel diteteskan ke dalam sampel air deterjen, larutan menjadi lebih pucat karena deterjen bersifat basa yang mempengaruhi warna indikator. Saat indikator wortel diteteskan ke dalam air cuka, larutan berwarna oranye lebih pekat karena cuka bersifat asam. Saat indikator wortel diteteskan ke dalam sampel air lemon, larutan berwarna oranye. Hal ini menunjukkan bahwa lemon bersifat asam. Saat indikator wortel diteteskan ke dalam sampel soda kue, larutannya menjadi agak pucat dan agak keruh. Hal ini membuktikan bahwa soda kue bersifat basah. Berdasarkan perubahan warna indikator, dapat kita simpulkan bahwa air cuka dan lemon bersifat asam, sedangkan deterjen dan soda kue bersifat basah, dan air sumur bersifat netral. Pada percobaan ini, saya melakukan uji asam dan basa menggunakan indikator alami dari bunga mawar merah. Sampel yang digunakan adalah air sumur, air deterjen, air cuka, air lemon, dan air soda kue. Pembuatan indikator. Pertama, kelopak bunga mawar merah dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam chopper dan ditampahkan air. Kelopak bunga lalu dihancurkan hingga pigmen warnanya larut ke dalam air. Setelah itu, larutan disaring untuk memisahkan ampas bunga dengan cairannya, sehingga diperoleh larutan indikator mawar merah. Saat indikator mawar merah diteteskan ke dalam air sumur, warnanya berubah menjadi ungu. Ini menunjukkan bahwa air sumur bersifat netral. Ketika indikator diteteskan ke dalam air deterjen, warnanya berubah menjadi hijau. Perubahan ini menandakan bahwa air deterjen bersifat basa. Pada sampel air cuka, indikator mawar merah berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Saat indikator mawar merah diteteskan ke dalam air lemon, warnanya berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa air lemon bersifat asam.
Pada air soda kue, indikator mawar merah berubah menjadi hijau. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa air soda kue bersifat basa. Berdasarkan perubahan warna indikator mawar merah, dapat disimpulkan bahwa air cuka dan air lemon bersifat asam. Air deterjen dan air soda kue bersifat basa, sedangkan air sumur bersifat netral. Saat indikator kunyit diteteskan ke dalam air sumur, warnanya tetap kuning. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur bersifat netral. Ketika indikator kunyit diteteskan ke dalam air deterjen, warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. Perubahan ini menandakan bahwa air deterjen bersifat basa. Pada sampel air cuka, indikator kunyit tetap berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Saat indikator kunyit diteteskan ke dalam air lemon, warnanya tetap kuning. Ini menandakan bahwa air lemon bersifat asam. Pada air soda kue, indikator kunyit berubah menjadi coklat kemerahan. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa air soda kue bersifat basa. Berdasarkan hasil percobaan menggunakan indikator kunyit, dapat disimpulkan bahwa air cuka dan air lemon bersifat asam, air deterjen dan air soda kue bersifat basa, sedangkan air sumur bersifat netral.